siang. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Syafitri Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Pendidikan Geografi di Universitas 11 Maret. Saya guru di SMA Negeri 1 Tasik Putri Puyuh, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dalam kesempatan kali ini, Sabtu 10 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi dasar-dasar penginderaan jauh. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran hari ini, kita buka dulu dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doanya? Ceki. Oke, pimpin doanya Ceki. Perhatian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Ibu lihat sepertinya banyak bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Reza. Kemudian Sabri, Dimas, Syahrul Ramadhani, Sulis, Sarah. Kemudian ada lagi? Siapa? Firanda. Nah, berarti yang hadir ada 21. Nah, aku mau tanya dulu kabarnya hari ini bagaimana semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang udah merasakan demam sebelumnya? Sudah. Karena kalau mengingat cuaca sekarang ini kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba sejuk, otomatis penyakit yang mudah datang itu adalah sakit kemudian flu, batuk. Oke, sekarang sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga kedepannya juga kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah seperti biasa. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ada sedikit tayangan motivasi diri supaya kita lebih termotivasi untuk belajar dan mencoba. Oke, kita perhatikan dulu videonya. Nah, jangan menyerah, jangan menyerah hanya ketika kamu belum mendapat hasilnya. Ketika kamu memulai sesuatu kebiasaan yang membutuhkan proses, membutuh waktu. Jadi kalau misalnya di awal mencoba sempurna atau gagal atau tidak sesuai seperti yang kamu harapkan, ya berarti kamu harus coba lagi, berarti kamu harus belajar lagi. Memang tidak mudah ya, tapi itu adalah sesuatu hal yang sungguh harus dilakukan. Kamu nggak belajar lagi, ya kamu nggak akan benar-benar melihat hasilnya. Saya selalu bilang bahwa saya bukan orang yang paling pintar, saya bukan orang yang paling kuat, saya juga bukan orang yang paling cerdas, yang paling tahu segalanya. Tapi saya adalah orang yang paling tekun. Apa yang bisa kita ambil intinya? Walaupun kita bukan merupakan orang yang paling pintar,
Walaupun kita bukan merupakan orang yang paling hebat, tapi jika kita tekun, maka kita akan bisa mencapai semuanya. Nah, materi kita hari ini tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Apa tujuannya? Tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan dasar-dasar penginderaan jauh dengan menyajikan komponen-komponen penginderaan jauh dengan benar serta mengembangkan nilai karakter kemandirian, gotong royong, dan berpikir kritis. Nah, jadi nilai sikap yang akan dinilai adalah kemandirian, gotong royong, dan berpikir kritis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning, berbasis masalah. Nanti masalahnya di mana? Di LKPD. Nah, penilaiannya selain dari kelompok, kalau per kelompok itu kan berarti nanti dari hasil LKPD-nya. Nilai individunya ada. Bagaimana nilai individunya didapatkan? Yang pertama dari keaktifan diskusi. Kemudian yang kedua, jika ada yang bertanya atau menanggapi, itu juga masuk nilai individu. Kemudian kalau dia yang menyajikan, misalnya dia berani untuk menyajikan hasil diskusinya, berarti ada juga nilai individu. Berarti ada dua penilaian, ada kelompok dan ada nilai individu. Oke. Nah, ada pertanyaan pemantik. Sebelum Ibu masuk ke pertanyaan pemantik, supaya berkonsentrasi, coba ya, kita uji dulu konsentrasi kalian. Gajah itu biasanya besar atau kecil? Besar. Kalau besar itu kita mengibaratkannya dengan gerakan tuh besar, ya. Kalau semut kecil berarti segini, ya kan? Kalau ibu balik ya, ibu balik. Kalau ibu bilang gajah, berarti kecil, besarnya tapi gini. Semut kecil. Pasti nanti ada yang salah ini, karena mereka akan menganggap kalau ini semut kecil. Oke, coba gajah kecil. Tuh kan, bingung, karena kita biasa ini adalah kecil. Oke, kita ulang. Gajah besar. Kecil bu, gajah. Ulang lagi, ayo. Konsentrasi. Gajah besar. Semut kecil. Oke, ada yang masih salah? Tidak. Ulang. Banyak. Oke, bagus yang ini. Semut Kecil. Oke, ulang dulu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik. Nah, silakan Anda perhatikan gambar berikut. Gambar apa yang akan muncul? Nah, pilih. Gambar? Terus, ini? Makan es krim. Terus sampingnya dimakan itu? Belum. Mau makan es krim. Ini? Riau. Oke. Ini dan ini berhubungan dengan panca indera apa? Iya. Panca indera? Iya. Panca indera? Iya. Hah? Oke, yang ini dulu. Ini panca indera yang mana? Dengar. Kalau yang ini? Rasa. Sekarang ibu tanya. Kalau yang panca indera pendengar, dia kan gambarnya ini berbisik nih. Kalau dia berbisik berarti dia harus jarak dekat. Kalau misalnya dia ngomongnya berbisik, tapi posisinya tidak seperti ini, kalau orang berbisik kan pelan suara kan? Ya. Dia dengan suara yang pelan, tapi dia tidak berdekatan. Apakah dia bisa mendengar dengan panca inderanya? Tidak. Bisa atau tidak? Bisa.
Kalau yang makan ini ada yang ini, terus ibu tanya sama Risma, Risma, ini rasanya apa? Ini rasanya apa? Tahu tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak merasakannya. Nah, sekarang gambar yang ketiga ini. Ini apa? Masjid. Tahu dari mana itu masjid? Padahal kita tidak ada di dekatnya. Kita kelihatan dari mananya? Dari gambarnya ada apa sini? Ada kubah. Lihat nih, ada beberapa kubah yang kecil, kemudian ada kubah yang besar. Jadi kesimpulannya dari ketiga ini, mana yang bisa kita kenali objeknya dari jarak dekat, mana yang harus kita kenali objeknya dari jarak jauh? Gambar yang mana yang dari jarak dekat? Objektif dan ekstrim. Kalau yang bisa kita kenali dari jarak jauh? Masjid. Oke. Next. Nah, kita lihat ini. Ini adalah gambar foto udara. Foto udara itu apa? Foto yang di kamera tapi diambil dari atas atau dari udara. Apa kamu dapatkan berdasarkan gambar ini? Pemukiman penduduk, kemudian ada jalannya, terus lahan-lahannya, terus coba lihat perbedaannya loh. Dari bentuk kubah di atasnya, kalian bisa tahu itu banjir karena tadi dari mana? Dari warnanya, dan itu hampir merata kan? Kalian bisa tahu itu pemukiman dari mana? Banyaknya atap-atap rumah. Oke, itu semua masuk dari penginderaan jauh. Kita lihat dulu pengertian penginderaan jauh. Kita ambil salah satunya. Oke, yang ini kita ambil dari tulisan Antiver. Coba Cegi, baca Cegi yang dari tulisan Antiver. Nampak? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh bentuk objek, daerah, atau fenomena tersebut. Oke. Nah, berarti kata kuncinya apa? Tanpa menyentuh. Tadi yang kalian lakukan dengan ibu tampilkan gambar masjid tadi, kemudian gambar foto udara, apakah itu termasuk penginderaan jauh? Iya. Kalau yang gambar apa tadi? Bisik-bisik dengan gambar masak es krim, apakah termasuk penginderaan jauh? Flash handphone. Oke, atmosfer. Kemudian perolehan data berarti data yang diperoleh. Objek itu berarti apa yang ingin diambil atau difoto. Kemudian sensor apa? Alatnya. Kemudian ada pengguna data otomatis manusia. Nah, coba perhatikan videonya. Ini terkait dengan penginderaan jauh itu, mulai dari komponennya yang dalam kehidupan kita. Ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh. Ini kalian masih asing dengan kata penginderaan jauh. Pengertian dari penginderaan jauh sendiri yaitu ilmu dan seni atau teknologi untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah, jarak dengan cara menganalisis data. Nah, ini ada garis bawahi. Diperoleh dengan menggunakan alat tanpa adanya kontak langsung. Jadi, secara sederhananya, penginderaan jauh adalah kita memperoleh informasi suatu objek tanpa kontak langsung. Itu
kesimpulan dari penggunaan jauh seperti ini. Nama lain dari penggunaan jauh atau istilah-istilah lain supaya kalian tidak bingung. Nah, penggunaan jauh bisa disebut juga indera atau PJ. Sebelumnya hanya disebutkan diri oleh beberapa sifat seperti sekitarnya. Dan di luar candi terdapat beberapa bangunan yang mengelilinginya. Terus saya memperoleh informasi dari gambar ini, tapi saya tidak kontak langsung dengan candinya. Artinya saya tidak datang langsung ke sana, ke Candi Borobudur untuk memperoleh informasi. Saya hanya mengamati gambar yang ada. Proses ini saya sudah melakukan proses penginderaan jauh, mengambil informasi tanpa adanya kontak langsung. Jadi saya tidak ke sana langsung secara fisik. Bukan di sekitar kalian, pasti ada meja atau kursi kan? Nah, kita mencatat dari kedua benda ini. Coba kalian perhatikan dari kejauhan. Apa yang bisa kalian ambil dari meja dan kursi? Terbuat dari kayu, berwarna coklat, terdapat sandaran. Nah, proses itu kalian sudah melakukan yang namanya penginderaan jauh, mengambil informasi tanpa adanya kontak langsung. Kita masuk ke sebuah materi yang pertama, yaitu komponen kunci. Komponen adalah Dalam video itu penginderaan jauh itu diibaratkan seperti apa? Seperti apa tadi? Itu maknanya. Pelaksanaannya tadi seperti apa? Seperti kita selfie. Tadi kalau kita selfie yang kita butuhkan itu apa? Kemudian flash. Kalau kita gelap. Kalau misalnya tidak gelap berarti apa yang dibutuhkan? Cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Sensor. Berarti alatnya apa alatnya? Kamera. Terus apa lagi? Objek. Kalau misalnya selfie berarti objeknya siapa? Kita sendiri. Tapi kalau misalnya orang mintain tolong dengan kita mengambilkan sebuah gambar, apa objeknya? Bisa jadi orang itu, atau bisa jadi tergantung apa yang ingin difoto. Jadi biasanya foto apa? Setelah foto, memoto sesuatu tidak pernah. Apa yang bisa foto? Pemandangan. Siang-siang fotonya Cegi? Enggak, jadi malam. Kalau malam foto pemandangan, kira-kira sumber tenaganya apa Cegi? Cahaya apa? Cahaya lampu. Pemandangan di mana Cegi foto? Gimana pemandangannya? Hah? Dia nggak mau memperlihatkan dengan kita pemandangan yang bagus malam-malam hanya dengan cahaya lampu. Siapa coba yang sering selfie? Ayo jujur. Siapa? Kita. Kita katanya Aslandi. Kamu sering suka selfie? Azizi, kok bisa pilih Azizi? Iya. Berarti Azizi suka selfie-nya pagi, siang, sore, atau malam? Siang. Kenapa? Ada cahayanya. Cahayanya lebih natural ya? Iya, Bu. Cahaya ilahi. Oke. Nah, sekarang kalau kita umpamakan kalian lagi mengambil selfie, apakah kalian cara pengambilan fotonya itu dengan menggunakan sensor atau kamera itu langsung tidak. Lantas bagaimana? Cahaya yang bagus. Cahaya itu termasuk apa kalau dalam komponen penginderaan jauh? Sumber tenaga. Kalau wajah kalian objek. Kalau kamera yang kalian gunakan sensor. Kalau gambar yang sudah ada di handphonenya data. Oke. Nanti tahu ya mana yang objek, mana yang sensor. Ya, sensor sudah tahu, objek sudah tahu, kemudian sumber tenaga sudah tahu. Kalau matahari itu sumber tenaga apa tadi? Matahari. Kalau yang lampu atau flash? Buatan. Oke. Nah, ya, kita lanjutkan.
citra penginderaan jauh. Ya, jenis citra. Jadi hasil dari penginderaan jauh itu disebut dengan citra. Oke. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan kita tadi pembelajarannya, tadi kan yang Ibu bilang kita dengan menggunakan metode model pembelajaran problem based learning. Nah, itu harus berdiskusi dan berkelompok. Sekarang cobalah duduk berdasarkan sesuai dengan kelompok yang ditentukan. Ini udah ada nama kelompoknya. Kelompok 1, ya, 2 meja ini kita gabungkan. Kemudian yang itu kelompok 2. Sini barisan ini kelompok 3. Kemudian sini kelompok 4. Dan situ kelompok 5. Sekarang berpindah tempat dulu yang untuk kelompok 1, 2, 3. Dan yang belum ada namanya di sini minggir dulu. 1, 2, 3. 3 dari sini. Terus apa nih dong? Coba perhatikan. Nah, di situ ada petunjuknya, kemudian langkah kerjanya. Amati gambar di bawah ini. Oke. Yang kedua, buatlah deskripsi mengenai penginderaan jauh yang ditampilkan pada gambar 1. Ada lihat gambar 1? Berarti nanti kan udah tahu nih penginderaan jauh itu apa kan? Jadi berdasarkan gambar 1 yang di LKPD-nya itu, kira-kira coba kalian jelaskan istilahnya, kalian penggambarannya itu seperti apa penginderaan jauh itu. Berdasarkan gambar ya nak ya. Oke, untuk yang nomor 3, deskripsikan komponen penginderaan jauh pada gambar 2, 3, dan 4. Nah, di situ kan ada gambar 2, 3, 4. Tadi udah tahu komponen-komponen penginderaan jauh? Sudah. Karena di situ ada 3 gambar, maka ibu akan membaginya. Untuk yang gambar 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, berdasarkan gambar itu, kalian hanya mendeskripsikan komponen yang ada di gambar. Paham ya? Hanya mendeskripsikan komponen penginderaan jauh yang ada di gambar. Yang tidak ada di gambar tidak perlu dijelaskan. Paham sampai sini? Paham. Oke, mulai kerjakan. Berpikirlah kira-kira kalau dari
dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bisa dilihat pada gambar nomor 3 di sini. Ini adapun komponen perkebunan jauh yang ada di foto nomor 3. Salah satunya adalah sensor. Sensor itu berupa satelit. Bisa dilihat di sini. Yang ketiga adalah atmosfer. Yang ketiga objek. Objek itu juga adalah bumi. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada gambar 2. Ada beberapa komponen pada gambar 2, yaitu pertama sumber tenaga. Sumber tenaganya dari cahaya. Yang kedua sensor. Sensor yang digunakan yaitu kamera. Yang ketiga, pada gambar 2 ini tidak memiliki objek karena hanya memiliki komponen sumber tenaga, sensor, dan wahana. Wahana yang digunakan disebut bom. Bom yang disebut itu ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Dari gambar ini kita bisa lihat ada 7 komponen penginderaan jauh. Yang nomor 1 merupakan sumber tenaga. Yang nomor 2 merupakan atmosfer. Yang nomor 3 merupakan objek. Nomor 4 merupakan sensor. Nomor 5 merupakan stasiun penerima. Nomor 6 merupakan data. Dan 7 merupakan pengguna data. Berdasarkan dari gambar di atas, sumber tenaga yang digunakan adalah matahari. Objeknya berupa pohon dan bangunan. Sensornya berupa satelit. Stasiun penerimanya berupa bentuknya seperti parabola. Datanya berupa citra dan penggunanya adalah manusia. Dari yang kami presentasikan, apakah ada yang mau menanggapi? Kita tahu kalian. Jangan kalian tahu kalau itu tuh bangunan sekolah. Karena dari bentuk huruf L, ada lapangan dan baiklah, sekian hanya ini yang dapat kami sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat dulu dari hasil diskusi kalian. Yang pertama, gambar yang ini ya, yang barusan dibahas tadi oleh kelompok CG. Tadi penginderaan jauh itu apa? Oke, kita mengetahui objek tanpa kontak langsung. Nah, kalau kita lihat, ya, kita lihat, ini kan ada gambar nih, ada gambar. Kemudian ini nih garis ini apa kira-kira? Jalan. Dari mana tahu kita jalan? Dari mana? Ada pemukiman. Dari mana kalian tahu? Tadi kan kata si Ceki ini pemukiman. Dari mana tahu ini pemukiman? Dari atap rumah. Kemudian gambar nomor 2. Nah, ini kan tadi kelompok Citra ini bilang kalau ini wahananya adalah bom. Kemudian ini sensor. Apa sensornya? Kamera. Oke. Kemudian apa lagi? Tadi sumber tenaga ada matahari. Kenapa kita bilang matahari sumber tenaganya? Karena ini kebenarannya siang hari. Dari mana lagi kita bisa mendapatkan sumber tenaga kalau tidak dari cahaya matahari?
Kalau ada tidak ada itu. Kalau ada, kira-kira apa kesulitannya? Silakan. Tapi kan memahami mengerjakan tugas. Untuk memahami lebih mendalam materi pembelajaran, upaya apa yang akan Ananda lakukan? Apa kira-kira yang akan dilakukan? Belajar tadi ada materi tentang penginderaan jauh dan komponen penginderaan jauh. Tidak ada diberikan latihan terkait komponen penginderaan jauh dan deskripsi mengenai penginderaan jauh. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran ini, yang namanya kita udah belajar, otomatis kita akan menyimpulkan. Oke, Ibu butuh satu orang relawan untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Oke. Bisa. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kuatkan suaranya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam tanpa kontak langsung dengan objek. Komponen penginderaan jauh ada sumber tenaga, atmosfer, perolehan data, objek, sensor, penggunaan data. Nama lain penginderaan jauh, Indraja, PJ. Sekian kesimpulan pada hari ini. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak? Oke. Nah, Ibu mau mengukur dulu apakah anak-anak ibu benar-benar sudah paham terkait penginderaan jauh dan komponennya. Ada beberapa soal ini. Silakan kertas lembar dulu, keluarkan. Sudah? Nah, tadi nomor 2? Ya. Ada yang belum? Udah. Lanjut nomor 2. Yuk, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, boleh. Oke ya, postesnya sudah, kemudian refleksi kita sudah, menyimpulkan kita sudah. Oke, berarti materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ingatkan, setelah kita mempelajari tentang penginderaan jauh, dasarnya, kemudian komponen penginderaan jauh, maka selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang interpretasi citra. Berarti kita akan menginterpretasi hasil dari penginderaan jauh. Itu nanti akan ada beberapa unsur interpretasi citra. Jadi kalau minggu depan kita membahas itu, maka dipelajari dulu di rumah sebelum masuk ke kelas. Oke ya? Oke. Nah, terus Ibu mau kita apresiasi dulu untuk dari 5 kelompok tadi. Siapa kira-kira kelompok terbaik? Kami lah. Kami Bu yang ada di gambar. Kelompok terbaik untuk diskusi kita kali ini adalah kelompok kami
Kelompok 1. Ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo pimpin doanya. Ceki. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa mulai.